Saya dulu baru dengar tentang revolusi industri keempat 2017 itu. Saya mendengar industri 4.0. Apa itu industri 4.0? Terus kemudian saya coba cari tahu. Cara cari tahunya itu saya baca, saya cari berbagai sumber daripada nanti hilang lagi, merangkum lagi. Saya kemudian rangkum dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Walaupun beberapa tidak lengkap memang, tapi sepanjang yang saya tahu di situ kemudian saya coba rangkum, sehingga walaupun saya waktu itu mau belajar, mau cari tahu tentang industri 4.0, tapi saya coba menelusuri dari depan. Revolusi industri, mulai dari revolusi industri pertama, pemicunya apa, pencirinya apa yang dikembangkan dalam revolusi industri itu, di mana mereka berkembangnya, begitu. Saya coba rangkum dari mulai industri pertama, kedua, ketiga, begitu, sehingga ini menjadi catatan saya ketika saya belajar tentang mencari tahu tentang revolusi industri itu. Nah ini, sehingga ini menjadi catatan saya. Kalau saya lupa ya saya baca ini lagi daripada saya nyari lagi ke tempat lain. Nyari itu kan kemudian perlu merangkum, memilih. Nah, memilih mana-mana informasi yang ini, terus kemudian merangkai. Nah, rangkaian itu saya buat dalam bentuk PowerPoint ini, sehingga ketika saya butuhkan lagi, ketika saya lupa, saya buka lagi, sehingga lebih mudah bagi saya untuk mengingat lagi apa yang saya pelajari dulu. Nah, kebetulan juga ketika kembali ke sini, saya disuruh mengajar manajemen inovasi yang di dalamnya ada revolusi industri. Ya sudah, saya ini menjadikan bahan untuk mempresentasikan kepada kalian tentang revolusi industri. Contohnya seperti itu. Sehingga pola seperti itu saya akan coba adopsi untuk kalian belajar di manajemen inovasi ini. Sehingga pertama saya akan menyampaikan materi ya, sebagai stimulus saja, sebagai pancingan saja tentang materi yang kita pelajari. Misalnya saya contohkan di sini. Saya contohkan misalnya design thinking, misalnya pertemuan keempat kita akan bahas design thinking. Maka di pertemuan ini saya akan menyampaikan design thinking itu apa. Design thinking itu apa itu design thinking, prinsip dasar design thinking, tahapan-tahapan proses design thinking, contoh produk atau teknologi yang dilahirkan melalui proses design thinking ini. Saya akan menyampaikan itu walaupun ya mungkin tidak lengkap karena waktunya terbatas. Setelah itu kemudian Anda membuat tugas kelompok, bukan tugas bukan tugas ini. 50 menit harapannya, 50 menit kedua Anda baca-baca, cari tahu dari berbagai sumber. Setelah itu 5 menit berikutnya, 50 menit terakhir, Anda membuat tugas kelompok tentang design thinking itu apa. Rangkumlah dalam bentuk PowerPoint. Kemudian kirimlah melalui si penjat ini sebagai tugas kelompok pertemuan keempat. Begitu terus tiap pertemuan, sehingga Anda akan didorong untuk belajar step by step dari topik-topik materi kuliah ini. Anda sendiri juga akan punya catatan sesuai dengan yang Anda pelajari di dalam kelompoknya masing-masing. Itu tiap pertemuan akan itu. Terus kemudian alur semua mata kuliah ini, alur dari semua mata kuliah ini akan menggunakan tahapan-tahapan design thinking. Sehingga di akhir nanti Anda akan punya produk inovatif. Maka kita akan ikuti proses design thinking itu seperti apa. Mungkin Anda belum punya gambaran, saya contohkan saja. Ini rancangan saya, memang belum jadi, belum rancangan perkuliahan ini belum jadi, belum sampai ke minggu ini, jadi masih coba saya pikirkan. Pertemuan pertama, kedua, ketiga ini masih tentang bekal. Jadi pertemuan pertama itu apa sih mata kuliah manajemen inovasi ini, begitu. Kenapa kok Anda dikasih mata kuliah manajemen inovasi ini, begitu. Terus kemudian pertemuan kedua tentang revolusi industri keempat. Apa itu revolusi industri keempat, tantangannya apa, begitu. Terus kemudian pertemuan ketiga tentang manajemen inovasi.
apa itu manajemen inovasi begitu ya. Saya masih baru sampai di tujuannya, terus kemudian belum referensinya, terus kemudian nanti tugas yang melingkupi itu. Nah, nanti ini akan sinkron dengan Simpejar, di Simpejarnya. Nah, dari pertemuan 1 sampai pertemuan ketiga ini baru pada tahap pengenalan pada manajemen inovasi. Manajemen inovasi itu apa, terus kemudian saat ini kondisinya seperti apa, terus apa saja sih apa sih konsep manajemen inovasi itu. Nah, terus kemudian baru pertemuan keempat nanti kita akan membahas tentang design thinking. Apa itu design thinking? Itu setelah Anda paham design thinking, maka pertemuan berikutnya akan mengikuti pola design thinking. Pola design thinking itu seperti ini. Jadi design thinking proses kita mengadopsi dari Stanford Design School. Ini design thinking yang dikonstruk oleh Design School di Stanford University. Jadi kita ngikuti itu karena di buku panduan mata kuliah ini yang disusun oleh tim universitas, mereka juga mengikuti pola ini. Jadi pola design thinking itu empathize kita mengidentifikasi kebutuhannya apa, kemudian mendefine, memahami, mengkonstruk permasalahannya apa, terus kemudian ideate itu memberikan alternatif solusi, kemudian prototype, membuat modelnya, membuat prototype dari solusi yang kita tawarkan, kemudian tes, kita uji coba, kita evaluasi untuk merefine dari prototype model solusi yang kita tawarkan. Jadi mata kuliah kita akan ngikuti ini. Pertama Anda akan dikirim untuk mencari topik, melihat topik apa yang menarik untuk Anda selesaikan, misalnya di sini di empathize. Setelah itu kemudian Anda dikirim untuk mendefinisikan lebih lanjut, merealkan apa sih sebenarnya persoalannya, apa sih sebenarnya tantangannya begitu. Nah, setelah itu yang proses berikutnya idean. Anda menggali solusi alternatifnya dari yang sudah, karena setiap kelompok sudah punya topik, punya permasalahannya, punya fokus perhatiannya kemana, kemudian ideat itu memunculkan solusi alternatifnya. Setelah itu dari solusi alternatif itu mungkin ada satu yang memang ingin ini yang dipakai, maka buatlah prototipenya, buatlah modelnya, implementasikan ide solusi Anda itu. Setelah dibuat prototipenya, kemudian dites, diuji coba, dievaluasi. Untuk apa? Untuk di-refine, untuk melihat apa kekurangan dan kelemahannya apa, untuk diperbaiki lagi. Begitu. Sehingga di akhir itu Anda sudah punya produk inovatif. Sehingga tinggal membuat laporannya, tinggal membuat posternya, selesai. Laporannya itu yang dikumpulkan, posternya itu yang dikumpul sebagai laporan dari pelaksanaan mata kuliah ini ke tim universitas nanti. Nah, dan juga sebagai bahan penilaian Anda terhadap pelaksanaan mata kuliah ini. Itu prosesnya, sehingga prosesnya akan ngikut ini. Jadi prosesnya akan itu nanti. Nah, harapannya proses ini tidak sampai di minggu ke-16. Kenapa? Harapan saya ini sampai di minggu ke-10 begitu sudah selesai. Minggu ke-10 sudah selesai, sehingga minggu ke-10 sampai 15 itu adalah untuk misalnya tentang lain-lainnya. Karena produk Anda mungkin adalah ide-ide yang sangat inovatif, sehingga perlu dilindungi, sehingga perlu Anda menggunakan bagaimana menyusun dokumen paten misalnya itu. Maka kita akan membahas itu juga nanti. Terus sambil juga ada sharing.
mungkin Anda tidak bisa tes uji di lapangan. Anda bisa tes ke teman Anda sendiri. Sehingga tunjukkan ke teman Anda, sehingga teman Anda bisa memberikan masukan, apa sih kurangnya, apa sih kelemahannya, apa ya sih yang perlu diperbaiki. Nah, itu kita manfaatkan setelah minggu ke-10 ini, 11, 12, 13, 14, 15 itu. 16 harapannya sudah selesai semua. Itu rancangan saya. Di si pejarnya itu saya coba tulis seperti itu. Di si pejarnya, mana tadi si pejarnya? Ini ya. Jadi minggu kelima itu tahapan pertama dari design thinking empathize. Baru sampai di sini saya, baru minggu ke-6-nya belum saya tulis, belum selesai tadi karena saya tadi mencoba mulai kuliah ini jam 7.15, saya pikir bisa selesai, ternyata tidak selesai. Ya sudah, nanti setelah kuliah ini selesai saya lanjutkan lagi. Oke, sebelum saya mulai ke materi minggu pertama kemarin tentang orientasi kuliah, terus minggu keduanya tentang revolusi industri keempat. Nah, walaupun kemarin sudah saya singgung tentang revolusi industri, jadi anggaplah minggu pertama dan kedua ini materinya jadi satu tentang mata kuliah manajemen industri ini, terus sama tentang revolusi industri. Saya akan buka lagi revolusi industri itu materinya apa, terus kemudian nanti kita juga akan lihat bareng-bareng video yang diberikan oleh tim pusat ini tentang model pembelajaran manajemen inovasi ini. Sebelum saya lanjutkan ke materi ke pertemuan keempat ini, keempat saya melihatnya ini 4. Adakah yang ingin ditanyakan, didiskusikan sebelum saya lanjutkan? Ada? Masih belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, seperti yang saya katakan di awal tadi, kuliah kita akan seperti ini. 50 menit saya akan menyampaikan materi sinkronos. 50 menit kedua silakan belajar sendiri, carilah bahan, carilah baca buku, baca di sumber website begitu. 50 menit ketiga silakan kerja kelompok. Kerja kelompoknya apa? Tugasnya ada di si pejar, saya sudah tuliskan di si pejar tadi. Seperti itu tugas kita. Setiap itu silakan tertibkan sendiri ya. Tertibkan sendiri Anda sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Mereka yang akan tertib, mereka tidak akan kelimpungan di akhir. Kalau mereka yang tidak tertib, maka mereka akan kelimpungan di akhir karena pekerjaannya akan numpuk begitu. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, tidak ada diskusi, saya akan ajak Anda untuk melihat ini, untuk melihat model pembelajaran yang sudah dibuat oleh tim manajemen inovasi UM. Mari kita dengarkan sama-sama. Ini cuma sebentar, 8 menit saja. Di mana gelombang revolusi industri 4.0 telah memberikan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Kompetisi dan tantangan akan dihadapi oleh generasi muda di masa yang akan datang. Oleh karena itu, UM peduli dengan masa depan mahasiswanya, sehingga UM menghadirkan sebuah mata kuliah manajemen inovasi yang bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berinovasi. Karena inovasi adalah keterampilan dan kemampuan yang sangat diperlukan untuk bisa bertahan dan sukses menghadapi berbagai tantangan di era disrupsi. Mata kuliah ini diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning dengan tahapan-tahapan di dalamnya menerapkan design thinking, sebuah model pengembangan produk inovatif yang telah banyak diterapkan di dunia industri. Dan tahapan-tahapan design thinking ini dihadirkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun kegiatan pembelajaran di luar kelas, di mana hasil akhir dari mata kuliah ini nantinya adalah sebuah produk inovatif yang dikembangkan oleh mahasiswa secara kolaboratif atau berkelompok, sehingga kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis,
kemampuan berpikir kreatif, dan juga mengembangkan ide inovatif secara kolaboratif dapat dilatih dan diasah dengan baik secara bertahap dengan tahapan-tahapan design thinking. Pada tahap awal, mahasiswa diajak untuk menganalisa tantangan-tantangan dan problem-problem yang ada di era revolusi industri 4.0 agar mahasiswa memiliki kepekaan dan memiliki kepedulian terhadap persoalan yang akan mereka hadapi, khususnya di bidang studi yang mereka pelajari dan umumnya dalam berbagai bidang kehidupan. Setelah itu, mahasiswa belajar dari keberhasilan brand-brand ternama atau perusahaan-perusahaan yang telah berhasil mengembangkan sebuah produk yang diterima oleh masyarakat, atau perusahaan itu telah melewati berbagai dekade sehingga mereka bisa menjadi perusahaan yang tetap eksis dan tetap survive. Selanjutnya, mahasiswa mengidentifikasi jenis-jenis inovasi yang pernah dilakukan sesuai dengan bidang keilmuannya. Dengan demikian, maka mahasiswa memiliki satu wawasan mengenai timeline inovasi yang telah berkembang di bidang keilmuan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan ide-ide inovatif. Karena pada dasarnya, inovasi adalah upaya untuk memecahkan masalah. Bisa saja inovasi dilakukan dengan memberikan satu sentuhan terhadap kekurangan dari produk yang ada sebelumnya. Selanjutnya, mahasiswa belajar mengamati aspek-aspek yang dapat dikembangkan dalam bentuk inovasi dari berbagai produk yang ada di sekitarnya. Latihan ini bertujuan untuk mengembangkan kepekaan mereka, aspek-aspek dan prinsip-prinsip inovasi apa saja yang dapat mereka kembangkan di bidang kajiannya atau di bidang studinya, atau aspek-aspek inovasi apa saja yang dapat mereka kembangkan di berbagai bidang keilmuan dan lintas bidang keilmuan. Satu hal yang menarik dari mata kuliah manajemen inovasi, sebagai mata kuliah yang disajikan secara umum, mata kuliah ini diikuti oleh berbagai mahasiswa dari beberapa bidang studi. Sehingga mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa share pengalaman, bisa bekerja secara kolaboratif dengan mahasiswa dari berbagai bidang studi. Selanjutnya, mahasiswa mulai berkembang dan mulai belajar mengikuti tahapan-tahapan design thinking. Tahap yang pertama adalah empathize. Tahapan ini bertujuan untuk mengembangkan kepekaan mahasiswa dalam mempelajari dan mengidentifikasi kebutuhan publik atau masyarakat. Satu kata kunci dari langkah ini adalah memahami dan mengenali kebutuhan user atau calon pengguna. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan ide inovatif yang benar-benar menyelesaikan masalah real. Selanjutnya, mahasiswa kemudian mensintesakan hasil dari pengamatan yang telah mereka lakukan. Tahapan ini bertujuan untuk mengambil satu masalah utama yang bisa diberi solusi oleh mahasiswa dengan ide inovatif yang mereka bahas di kelompoknya masing-masing. Pengalaman ini tentunya akan membantu mahasiswa berpikir strategis dan analitis. Mereka akan berpikir secara kritis apakah solusi yang akan diberikan benar-benar solusi yang terbaik. Berikutnya, mereka akan mengembangkan ide inovatif, dan ide inovatif itu akan dibahas dan dipamerkan secara terbatas pada kelompok di kelasnya untuk mendapatkan feedback dari teman-teman dari kelompok lain. Disinilah ada proses belajar saling mengamati, berani menerima kritik, lalu kemudian berusaha untuk terbuka atau open mind dari saran-saran yang diberikan oleh orang lain. Dengan adanya saran dan feedback, mereka akan tahu apakah ide inovatif yang mereka kembangkan cukup visible untuk bisa diterapkan di masa yang akan datang. Langkah berikutnya adalah prototyping atau pengembangan purwarupa. Mahasiswa akan mengembangkan ide inovatif dalam bentuk bagan atau satu bentuk ide atau satu bentuk gambaran dari ide mereka, karena memang produk yang dihasilkan tidak selalu berupa prototipe yang siap pakai, tapi bisa juga bagan atau satu gambaran.
mengenai produk yang mereka akan hasilkan atau sistem yang akan mereka hasilkan, maka berikutnya setelah gambaran ide mereka dibuat sudah menyerupai sebuah ide yang hampir pasti jadi, maka kemudian mereka mempresentasikan. Kembali lagi mereka akan belajar apakah ide mereka cukup berterima atau tidak. Apabila ide mereka mendapatkan feedback, maka mereka perlu siap untuk memperbaiki ide yang telah mereka kembangkan. Tentunya sekali lagi open mind harus dimiliki oleh setiap mahasiswa agar mereka bisa mengikuti kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan sebelum ide itu dipaparkan atau dipresentasikan, mahasiswa akan dilatih dan diajarkan bagaimanakah mengusulkan hak cipta agar ide kreatif mereka nantinya ketika terwujud dan sudah menjadi satu bentuk produk yang inovatif akan menjadi hak cipta yang mereka banggakan sebagai sebuah produk yang bisa mengantarkan mereka menuju masa depan yang cemerlang. Dan sebagai hasil akhir dari perkuliahan ini, mahasiswa akan memamerkan ide kreatifnya di satu event bersama. Nah, gambaran ide inovatif akan terlihat di sini. Demikianlah gambaran mengenai perkuliahan manajemen inovasi. Kita berharap dengan mata kuliah ini akan tumbuh dan bermunculan para inovator muda yang siap menciptakan kesuksesan di masa depan dengan ide-ide kreatif dan inovatif. Salam inovasi. Oke, itu tadi adalah Bu Muslihati, namanya Bu Muslihati dari FIP. Itu yang menyusun adalah Bu Muslihati, Bu Yuliati. Bu Yuliati itu dari mana lupa saya, Pak Mulati di Teknik Elektro, Pak Rizky Fajar ini juga saya tidak tahu dari mana. Oke, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Mus itu adalah ketua tim pengembang mata kuliah manajemen inovasi ini, UM di UM. Itu. Maka kita akan mengikuti pola design thinking seperti tahapan-tahapannya itu tadi. Empathize, ideat, apa itu tadi, macam-macam, terus sampai prototyping dan tes. Terus kemudian di akhir nanti kita akan dibekali tambahan tentang bagaimana mengusulkan hak cipta atau hak kekayaan intelektual pada umumnya, namanya hak kekayaan intelektual, karena bisa jadi ide-ide inovatif Anda itu sangat bagus, sangat bernilai ekonomis, komersial, dan mungkin akan berbenturan dengan kepentingan lain sehingga harus dilindungi. Itu. Maka di akhir nanti seperti yang Bu Mus katakan tadi akan dibekali dengan bagaimana mengusulkan perlindungan hak kekayaan intelektual itu HKI. Terus yang terakhir tadi disampaikan bahwa akhir dari mata kuliah ini adalah sebuah produk inovatif, kalaupun tidak bisa dimunculkan, diimplementasikan dalam bentuk produknya, Anda punya gambaran sistemnya dalam bentuk poster misalnya seperti apa, sehingga posternya nanti akan dipamerkan di tingkat UM. Mungkin tidak dipamerkan semuanya, akan dipilih mana-mana yang bagus, begitu akan dipilih di UM. Harapannya nanti juga kalau akan berlanjut ke ajang PIMNAS, mungkin akan terpilih untuk ditindaklanjuti di ajang PIMNAS, bisa jadi gitu, sehingga kita tidak akan miskin ide, kita punya bank ide inovatif gitu. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya sudah kelewat dari 50 menit, tunggu saja sebentar, karena setelah itu saya akan selesai untuk memberikan waktu kepada kalian untuk belajar mandiri, mencari dari sumber lain. Tentang ini revolusi industri yang saya rangkum ini, saya sudah taruh di Sipejar. Anda bisa download di Sipejar untuk dipelajari dan diperkaya, ditambah dari sumber-sumber lain, silahkan. Materi ini sudah saya sampaikan minggu ini saya tambahkan dari ini, karena minggu kemarin saya tidak
tidak runtun membahasnya gitu. Oke. Ini materi inovasi, manajemen inovasi, materi pertama sebenarnya, tapi kita bisa kolaborasikan dengan materi minggu kedua ini. Ini tentang revolusi industri yang seperti saya sampaikan kemarin. Ada revolusi industri 1 dimulai dari Inggris, dimulai dari mesin uap, industri kedua, ketiga, keempat. Detailnya sudah saya sampaikan kemarin. Kita sekarang berada di industri revolusi industri keempat, yaitu sudah ke smart industry, sudah di intelligent manufacturing. Di situ, dia sudah di sini, kita sudah di sini. Ya, kita tidak lagi bukan tidak hanya berbicara tentang mekanisasi, tapi kita berbicara sudah intelligent system, smart manufacturing, optimasi, otomasi, terintegrasi, begitu, networking. Kita sudah belajar, sudah seperti itu di revolusi industri keempat. Nah, kalau dirangkum eranya itu dari revolusi industri sampai keempat itu sekarang, dulu awal-awal itu adalah era industri. Mereka yang maju di bidang industri menguasai dunia. Inggris, negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, negara-negara Jepang, begitu, mereka maju dengan industrinya, sehingga mereka lah yang menguasai dunia saat itu, karena mereka maju industrinya. Tapi kemudian era industri itu berubah menjadi era informasi. Mereka yang menguasai teknologi informasi, kemudian mereka yang menguasai dunia. Sehingga bukan lagi sebelum industri itu sebenarnya era agraria, era tuan tanah sebelum industri, sebelum ini industri. Sehingga sebelum industri ini dulu Jepang, Belanda itu menginvasi, menjajah daerah-daerah lain untuk menguasai tanahnya. Karena dulu adalah yang menguasai tanah, itulah yang menguasai dunia. Sehingga bangsa-bangsa itu kemudian menjajah daerah lain untuk menguasai tanahnya, karena era itu adalah era agraria. Setelah era agraria, kemudian era industri. Era industri yang seperti yang barusan saya jelaskan. Setelah itu era informasi. Mereka yang menguasai teknologi informasi, yang menguasai internet, yang menguasai telepon, yang menguasai pola komunikasi, pola informasi, sumber-sumber informasi. Mereka lah yang menguasai dunia. Itu bukan lagi industri yang menguasai dunia. Mereka yang mengolah informasi. Nah, seperti yang kita tahu, penjual pulsa handphone itu dia menguasai, dia kaya sekali. Kenapa? Karena dia menguasai informasi. Dia mungkin bukan punya industrinya, dia hanya perantara di situ. Itu dia menguasai informasi. Yang punya Gojek, ya, dia menguasai informasi. Sehingga dia tidak punya armada, tapi dia punya informasi itu. Dia memanajemen informasi itu. Ya, itu. Nah, saat ini adalah era intelijensi, era cerdas. Sehingga kecerdasan di alam diadopsi menggunakan sistem untuk di sistem industri kita saat ini. Jadi sekarang kita sudah memulai era baru, yaitu era intelijensi, era networking, era Internet of Things itu. Nah, jadi era kita sudah ada di sini, era intelijensi. Sehingga saat ini kalau kita dengar istilah-istilah smart teknologi, smart industri, bahkan dicoba dimasukkan ke dalam dunia dunia pendidikan kita menjadi smart teknologi. Kita coba masukkan itu kata-kata itu. Kita juga familiar dengan artificial intelligence, intelijensi buatan yang kita sisipkan ke sistem kita. Artificial intelligence itu bukan hanya dominasi orang teknik, orang ekonomi, orang periklanan, itu masuk ke situ. Disusupi juga artificial intelligence.
Oke, ini saya lewati saja. Apa yang terjadi di era revolusi industri keempat ini? Kita dengar big data, kita dengar Internet of Things, kita dengar artificial intelligence, kita dengar optimasi, kita dengar otomasi pada tingkat lanjut. Itulah penciri dari revolusi industri keempat ini. Gitu. Seperti kita tahu Facebook misalnya, Facebook itu punya data orang hampir di seluruh dunia, gitu. YouTube misalnya hampir punya video dari berbagai belahan di dunia, YouTube itu. Ya. Apalagi, dia sebenarnya itu adalah dalam menguasai data, Dan big data itu banyak berserakan seperti tidak ada bentuknya, seperti tidak ada gunanya. Tapi dengan teknologi pengolahan data mereka akan dipilih, dikarakterisasi, diklasifikasi sehingga bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan. Gitu. Misalnya Google Map itu punya data peta seluruh kawasan di dunia, hampir detail. Bahkan di desa saya jalannya kemana, sudah aspal, berlumpur, kalaupun pantai-pantainya karang atau pasir atau lumpur bisa dilalui kapal atau tidak, begitu. Google Map itu punya data seperti itu, hampir seluruh dunia dengan detail. Belakang rumah saya kandang sapi saja dia punya fotonya dan dia 3 dimensi. Itu fotonya itu, gambarnya itu. Dia punya data seperti itu. Kemudian misalnya saya berandai-andai saja. Kemudian ada misalnya dunia kacau, kemudian perlu nyerang Indonesia, maka dia tahu di mana dia harus lewat, di mana kapal-kapalnya harus disandarkan, di mana daerah yang berpasir atau berbatu karang, dia tahu itu. Nah, mereka yang punya data, dia yang menguasai. Kalau seandainya suatu saat Google Map kemudian meng-off-kan Google Map-nya, kita kelimpungan. Kita sudah bergantung kepada Google Map, setelah itu Google Map tidak menyediakan lagi. Kita yang kelimpungan. Itulah era sekarang, era big data. Era Internet of Things. Sekarang era Internet of Things. Segalanya terhubung dengan internet. Bahkan pedagang di desa pun sekarang menggunakan internet untuk menjajakan dagangannya, untuk bertransaksi. Itu apalagi seperti kita saat ini, kita belajar menggunakan internet. Sekarang eranya seperti itu. Era artificial intelligence. Ya. Ketika kita main Facebook misalnya, kita sering lihat misalnya iklan sepeda misalnya, maka kita akan diberi banyak tentang iklan sepeda. Maka industri iklan itu menggunakan artificial intelligence untuk memahami perilaku konsumennya. Oh, ternyata konsumen saya ini senangannya lihat sepeda, maka dikasihlah iklan sepeda. Gitu. Ya, hal-hal seperti itu sekarang di industri keempat ini. Ciri dari industri keempat itu revolusi industri keempat ini, bisnis itu lebih hemat biaya karena prosesnya lebih simpel. Jadi prosesnya lebih simpel. Jadi lebih hemat biaya karena beberapa sudah diambil alih oleh sistem. Seperti misalnya ada online, jual beli online, maka akan hemat. Karyawan mungkin tidak terlalu banyak karyawan, tidak perlu toko, akan lebih simpel. Peningkatan kualitas, ya. Yang saya bisa jelaskan dari peningkatan kualitas ini, misalnya saya ambil salah satu contoh saja dengan belanja online misalnya begitu, kita bisa membandingkan. Ya, walaupun ada kelemahan dan kelebihannya juga sih. Kita bisa bandingkan mana yang produk-produk ini, harganya juga bisa kita bandingkan. Terus kemudian yang ketiga, terbukanya pasar baru yang sebelumnya tertutup. Ya, ada banyak akses. Mungkin dulu kita susah memasarkan ke luar negeri sana, tapi dengan pola Internet of Things sekarang ini, kita bisa memasarkan produk-produk kita bahkan sampai luar negeri. Gitu.
Produk dan jasa lebih mudah diakses, sudah kita ini tadi. Segala sesuatu menjadi serba smart, lebih menghemat waktu dan lebih akurat. Kita rasakan itu juga, ya. Kita rasakan itu juga. Terus kemudian ini adalah beda antara dunia yang kemarin dengan era sekarang. Dunia kemarin time series linear, sekarang real time eksponensial, ya. Saya teringat kemudian dengan proyek luar angkasanya Elon Musk, apa SpaceX itu ya. Ya, NASA mengembangkan teknologi luar angkasa itu panjang banget. Mereka rintis panjang banget, time series benar, itu linear benar itu dulu. Tapi Elon Musk seperti apa cerita Loro Jonggrang. Mereka membuat apa pesawat kendaraan luar angkasa itu dalam waktu yang sangat cepat sekali. Atau industri otomotif itu mengembangkan mobil kendaraan sampai ke sekarang mobil listrik itu, mobil hybrid, mobil listrik segala macam itu time series banget. Mereka Toyota, Honda dan segala macam itu mereka mengembangkan dari awal, dari yang jelek sampai sekarang. Tapi Elon Musk mengembangkan mobilnya seperti cepat begitu. Itulah era sekarang ini. Terus yang kedua, owning ekonomi. Jadi mereka menguasai ekonomi. Ya. Mereka memonopoli. Zaman dulu itu, mereka memonopoli. Ya. Tapi sekarang monopoli itu terlihat, misalnya Microsoft, mereka memonopoli. Sehingga yang tidak dimasuk beroperasi di Windows mereka tidak berkembang. Ini monopoli. Tapi yang terjadi sekarang adalah sharing ekonomi. Dia berbagi ekonomi. Lihat saja Gojek itu sharing ekonomi. Mulai dari yang punya armada, mulai dari yang punya warung, mereka sharing ekonomi dan mereka tidak menguasai. Karena salah satu tidak jalan, mereka tidak akan jalan. Yang punya armada misalnya semuanya mogok, atau yang punya warung semuanya diam, mereka tidak akan. Maka mereka sharing ekonomi sekarang. Yang nomor tiga, kalau dunia yang sebelumnya itu adalah menunggu antrian. Dia ya seperti time series juga sih ini. Tapi sekarang on demand ekonomi. Nah, dibutuhkan apa itu yang kemudian yang kita kerjakan sekarang. Tidak lagi serial begitu. Kalau dulu yang nomor 4, kalau dulu supply and demand itu tunggal. Sekarang melewati jaringan, berbentuk jejaring, ya, berbentuk jejaring. Kalau dulu jaringan hotel Marriott misalnya itu adalah tunggal, tapi sekarang BNB itu adalah jejaring besar itu. BNB itu jejaring besar. Terus yang kelima, yang terakhir, kalau zaman dulu kompetitornya jelas. Tapi sekarang kompetitornya bisa dari mana saja. Karena semuanya berinovasi sekarang, ya. Kalau dulu teknologi canggih mungkin dari dunia yang Jerman, Jepang begitu. Sekarang teknologi canggih ada dari lulusan SMK itu yang kemarin heboh di Jawa Tengah itu ya. Ya, bisa dari mana saja kompetitornya. Oke, ini kondisi Indonesia sekarang. Kita diuntungkan dengan yang grafik merah ini adalah kondisi kerja. Ini demografis, gambaran demografis Indonesia. Yang biru ini adalah usia muda. Ya, usia muda. Yang yang biru itu 0 sampai 14, yang hijau ini tidak ada keterangannya yang hijau. Yang hijau ini lansia. Jadi saat ini kita di 2020 maka struktur kependudukan kita lebih banyak di usia kerjanya, di 15 sampai 64 di usia produktifnya itu. Maka kita diuntungkan itu. Nah, terus tapi kemudian bagaimana kualitas dari sumber daya yang banyak itu, pendidikannya seperti apa, bagaimana semangat inovasinya begitu. Nah, tinggal menggerakkan yang merah ini saja, karena merah ini adalah
usia-usia produktifnya. Dengan keuntungan seperti ini, tinggal bagaimana kita menggerakkan itu. Itu kondisi negara kita saat ini. Kita berkompetisi dengan robot, walaupun saya tidak begitu sejalan dengan pemikiran ini. Ya, kita tidak berkompetisi dengan robot. Kita akan bersinergi. Kita akan mestinya manusialah yang memanfaatkan robot, bukan malah manusia dilindas robot, bukan. Manusialah yang kemudian nanti memanfaatkan robot itu untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Saya tidak begitu sejalan dengan gambar ini, karena kita tidak sedang bersaing dengan robot. Ya, kita tidak sedang bersaing dengan robot. Kita yang menciptakan robot-robot itu, sehingga robot-robot itu tentunya harusnya membantu kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Karena yang membuat PowerPoint ini menggunakan pola pikir ini, sehingga kemudian yang berikutnya PowerPoint adalah slide-nya adalah profesi-profesi yang kemungkinan hilang atau berkurang di era saat ini dan berikutnya itu. Ya, saya bacakan dulu, nanti saya coba ini ya. Kasir, beberapa sekarang kasir sudah tidak diperlukan karena bayarnya sudah computerized. Sopir, di beberapa daerah sopir itu sudah tidak diperlukan karena dia auto drive. Di Taipei itu sudah ada bus yang auto drive. Di Detroit itu ada kereta di atas, relnya di atas gedung begitu, yang dia tidak ada sopirnya, dia berhenti di stopnya secara otomatis gitu. Jadi sopir tidak akan, mungkin besok-besok tidak diperlukan lagi. Akuntan, tukang pos sudah tidak ada karena sudah sedikit sekali pos konvensional. Teller bank, karena sudah kita kirim uang dan ini sudah, bahkan masukkan uang ke rekening kita sudah bisa lewat ATM sekarang. Pustakawan, semakin tidak ini banyak buku fisik, pustakawan juga hilang. Loper koran juga sekarang mendekati habis. Koran, jangankan lopernya, korannya juga sudah tidak banyak yang baca. Di kantor jurusan saya itu langganan koran, tapi saya lihat tiap saya ke sana, korannya itu masih baru-baru, tidak pernah dibuka. Kalau dulu sampai rebutan. Agen perjalanan sekarang sudah tidak ada. Saya ingat awal-awal dulu saya naik pesawat itu harus beli tiketnya di agen perjalanan, tidak bisa beli tiket sendiri. Sekarang beberapa orang yang ini sudah beli tiket sendiri, sudah tidak perlu agen perjalanan. Gitu. Guru dan dosen, bisa jadi guru dan dosen akan hilang juga di kemudian hari. Bisa jadi karena sekarang belajarnya online, sudah bisa mandiri belajar ini, bisa jadi ya. Tapi kata siapa itu yang punya Alibaba itu tetap diperlukan. Ya, kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Ya, ini adalah prediksi saja. Bisa jadi memang begitu, bisa jadi tidak. Buruh pabrik karena sudah ada otomasi, officer kredit, telemarketing, penjaga pintu tol, sekarang benar-benar kita lihat tidak ada. Dulu saya ingat waktu masih saya kuliah S1 ada iklan Sonsi itu yang memerankan penjaga pintu tol. Sekarang penjaga pintu tol tidak ada karena sudah PIP pakai kartu. Pemilik toko fisik sudah semakin berkurang. Pemadam kebakaran masih ada, sampai sekarang masih ada. Mungkin besok-besok dikendalikan robot. Produser dan kru film juga semakin ini. Industri media cetak, pelayan resto cepat saji, ya masih ada lah sekarang. Tapi trennya ke depan juga ini. Saya pernah berkunjung ke suatu negara, mulai hanya yang menyediakan saja yang perlu orang, mulai dari pesan sampai bayar begitu dia tidak perlu orang, sehingga yang mengantarkan saja. Mungkin kalau yang mengantarkan dan menyiapkan juga besok sudah robot begitu, sehingga
pelayannya sudah tidak ada juga. Inilah yang bakal hilang. Begini, tidak perlu khawatir dengan hilangnya profesi-profesi ini, karena apa? Setiap perubahan itu tentu akan membuat kesempatan baru. Kesempatan baru. Saya contohkan ini. Bentar, saya googling dulu. Ini. Apa yang Anda lihat? Dan computer when human. Apa yang Anda lihat? Loh, tidak ada pesertanya ternyata. Halo? Poster. Apa tulisannya? David Alan Green, Pak. Di atasnya? Non computer. Computers were human. Jadi dulu komputer itu adalah orang. Orang yang mana? Orang yang pekerjaannya menghitung. Itu dipanggil komputer. Tapi profesi itu kemudian diambil alih mesin. Sehingga komputer yang manusia itu tidak ada. Sehingga komputer itu sudah mesin sekarang. Tapi apakah manusia menjadi tertindas? Apakah manusia menjadi hilang? Tidak. Buktinya sampai sekarang manusia menjadi tetap survive. Jadi belajar dari ini, berkaca dari ini, mengambil pengalaman dari ini, saya tidak risau dengan slide ini. Jadi walaupun profesi-profesi ini hilang, revolusi industri keempat ini akan menghadirkan kesempatan-kesempatan lain, akan menghadirkan peluang-peluang lain. Nah, sama seperti adanya komputer itu, manusia menjadi lebih baik kehidupannya. Harapannya juga dengan adanya revolusi industri keempat itu, taraf kehidupan manusia menjadi lebih baik. Walaupun beberapa profesi ini hilang. Pekerja-pekerja di pabrik digantikan robot misalnya, sehingga orang hanya mengerjakan sesuatu yang penting saja, yang perlu sentuhan manusiawi. Bayangan saya begitu. Jadi walaupun pekerjaan-pekerjaan kasar itu sudah digantikan robot, maka pekerjaan-pekerjaan manusia hanyalah pekerjaan-pekerjaan penting yang memang butuh sentuhan manusiawi. Robot kan tidak punya sisi manusianya. Nah, dengan begitu, manusia lebih banyak punya waktu untuk berkehidupan. Tidak seperti sekarang, kerja dari pagi sampai malam hanya untuk cari makan. Masa hidup hanya untuk cari makan? Nah, sehingga bayangan saya dengan adanya robot, otomasi, dan segala macam, orang menjadi lebih bagus kualitas hidupnya. Itu. Harapannya seperti itu, bayangan saya seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah, ini saya lewati. Ini hajatnya UM. Jadi UM menyajikan mata kuliah manajemen inovasi untuk membentuk SDM yang unggul. Jadi ini adalah rancangan UM untuk membekali mahasiswa-mahasiswanya tentang proses inovasi. Sudah. Ya. Apa bedanya inovasi dan kreativitas? Kreativitas itu membuat, intinya kreativitas itu membuat sesuatu yang baru. Sedangkan inovasi itu tidak cukup membuat sesuatu yang baru. Membuat sesuatu yang baru iya, tapi dia harus digunakan untuk memecahkan masalah, mengubah keadaan, atau memberikan arti, memberikan manfaat. Itu bedanya antara kreativitas dan inovasi. Kalau kreativitas, pokoknya sesuatu yang baru, kita membuat sesuatu yang baru, yang unik, yang belum ada sebelumnya, itu kreativitas. Tapi apakah itu dibuat dengan pola yang kritis, kreatif, kemudian dia menyelesaikan masalah, dia bermanfaat, dia berguna, begitu? Nah, kalau dia tidak berguna, dia bukan produk inovasi. Jadi bedanya di situ. Ada karya-karya seni yang bagus sekali, belum ada sebelumnya, tapi dia hanya untuk pajangan seni saja. Itu kreativitas. Tapi apakah dia menyelesaikan masalah, bermanfaat
memberikan sesuatu nilai, sesuatu yang baru. Kalau tidak, maka dia bukan produk inovasi. Itulah beda inovasi dan kreativitas. Tujuan inovasi itu adalah menyelesaikan masalah, menciptakan perubahan, meningkatkan kualitas hidup, efektivitas, efisiensi, dan segala macam untuk meningkatkan daya saing. Manajemen inovasi Anda bisa baca sendiri. Ya, inovasi bertujuan sama seperti tadi. Oh, ini kok kembali lagi ya. Ini kembali lagi ke situ. Oke, saya sampai di situ saja mungkin. Ini apa tahapan design thinking. Sebenarnya ini nanti di pertemuan keempat, design thinking, memilih topik, mengidentifikasi masalah, mengembangkan ide, terus kemudian menganalisa, mengembangkan purwarupa, prototyping, memaparkan ide, memperoleh balikan, learn feedback, memamerkan produknya ini ya. Jadi kita akan melakukan proses ini dalam perkuliahan kita, memilih topik, mengidentifikasi masalah, mengembangkan ide, menganalisis, mengembangkan purwarupa, begitu prototyping itu ya. Proses kita dalam kuliah ini seperti ini. Terus kemudian ini ya sudah selesai sampai di situ. Ya, silakan. Itu materinya hari ini, silakan Anda kembangkan sendiri sesuai dengan yang saya rangkum di sini ya, di sini. Jadi pertemuan kedua ini itu apa materinya itu, terus kemudian tugasnya ini. Jadi buatlah rangkuman kelompok tentang revolusi industri, lebih lanjut tentang revolusi industri keempat, lebih fokus lagi tentang revolusi industri keempat, teknologi yang mendorongnya apa, penciri atau isu-isu pokoknya apa di revolusi industri keempat, tantangan dan peluangnya apa di revolusi industri keempat, terus kondisi Indonesia, posisi Indonesia dalam era revolusi industri keempat itu seperti apa. Itu. Nah, itu sudah saya tulis di Simpejar, silakan ini. Oke, saya akhiri untuk memberikan kesempatan Anda untuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Sebelum saya tutup, adakah pertanyaan? Silakan tanya. Halo? Tidur semua ternyata. Oh, saya ngomongnya dewian. Tidur semua. Belum ada. Masih Pak. belum ada, Pak. Oke. Belum ada, Belum Pak. ada, Pak. Materi yang saya sampaikan itu semuanya ada di Simpejar, silakan di-download di Simpejar. Terus kemudian tugas kelompoknya apa, silakan di situ. Sehingga saya tidak perlu lagi tanya, ini kelompoknya siapa saja, anggotanya siapa saja. Begitu Anda ngumpulkan tugasnya, saya akan tahu, oh kelompoknya ini, anggotanya ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan lihat di Simpejar. Kalaupun butuh komunikasi yang cepat, ungkapkan pertanyaan Anda, diskusi Anda di WA, grup WA. Kita punya Simpejar dan grup WA. Ingin cepat ya di WA, sesuatu yang mapan, misalnya tugas apa segala macam ada di Simpejar. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Silakan belajar mandiri, lanjutkan dengan tugas kerja kelompok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. tutup. Terima kasih, Pak.